Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian, memberkahi usia kita dan memberkahi amalan-amalan kita. Alhamdulillah kita memuji Allah Ta'ala yang kembali memberikan kita taufiknya, kekuatan dan kesehatan dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita bersyukur dan memuji Allah Alhamdulillah atas segala nikmat tersebut, serta selalu kita memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa persoalan fikih, persoalan haji yang patut untuk kita lebih detailkan. Di antaranya kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu berhaji, barulah beliau berhaji di tahun 10 Hijriyah. Sementara beliau meninggal dunia di tahun 11 Hijriah. Mungkin terbersih atau terlintas di pikiran kita pertanyaan. Kalau kita itu kan semangat sekali berhaji. Kalau perlu baru berhaji tahun ini, tahun depan haji lagi. Apalagi umroh. Kenapa Rasulullah SAW ini hajinya nanti langsung haji wada, haji terakhir langsung? Itu haji pertamanya Nabi sekaligus haji terakhir. Satu kali haji. Itu pun di tahun-tahun terakhir kehidupan beliau. Di tahun 10 Hijriah, tepatnya tanggal 25 Zulqa'dah, barulah Rasulullah berhaji. Tahun depan, tahun ke-11, sudah meninggal dunia. Rasanya kenapa ya? Padahal haji ini kan hal yang kita tahu fadilah-fadilahnya, keutamaan-utamanya. Apalagi kita orang Indonesia ini semangat sekali haji dan umrahnya. Boleh dibilang kuota terbesar. Lantas kenapa Rasulullah cuma sekali berhaji? Itu pun di tahun-tahun terakhir, di satu tahun sebelum meninggal dunia. Selama ini kenapa Rasulullah tidak lakukan sebelum itu? Jawabannya, kondisi di zaman Rasulullah SAW itu beda dengan kondisi kita. Kondisi di masa Rasulullah SAW, masa yang penuh dengan perjuangan dan rintangan. Mengenal hal ini sangat penting. Di satu sisi menjawab lintasan pikiran kita tersebut, kenapa Rasulullah
haji pertamanya langsung haji wada, haji terakhir. Kenapa tertunda seperti itu? Sekaligus di sisi yang kedua, kita pun bisa menghayati dan bisa bersyukur. Alhamdulillah keadaan saat ini kita di dalam menganut Islam dan mengamalkan Islam mudah sekali, gampang sekali. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya dahulu, ya, terutama para sahabat yang tidak memiliki backingan, tidak memiliki keluarga-keluarga yang terhormat ataupun keluarga yang kuat, ya, mereka disiksa. Sehingga terjadilah penyiksaan terhadap Bilal oleh Umayyah. Terjadilah penyiksaan terhadap keluarga Yasir, bahkan sampai dibunuh suami istri. Bahkan Sumayyah istri Yasir ditombak kemaluannya, ya, oleh Abu Jahal. Nah, itu yang membuat Rasulullah dan para sahabat tidak mampu untuk berhaji di awal-awal Islam. Kita tahu Rasulullah SAW itu mulai mendakwakan Islam dan menerima kenabian di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun. Orang-orang Arab sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, mereka tetap melakukan ritual haji ini sebagai warisan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun cara mereka di dalam mempraktekkan haji ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya ketika tawaf, orang-orang yang datang dari luar Mekah disuruh tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, bisalah kita bayangkan bagaimana itu orang tawaf dalam keadaan telanjang. Kira-kira bisa khusyuk itu. Ya. Terutama yang ikut tawaf bersama lawan jenis, bagaimana? Itulah ritual jahiliyah. Karena dalam keyakinan mereka, begitulah kan setiap ajaran sesat itu ada juga dikawal oleh alasan-alasan yang dibikin-bikin. Kenapa harus lepas pakaian? Karena kalian dari luar itu membawa dosa-dosa. Kami ini penduduk tanah suci. Kalian dari luar bukan penduduk tanah suci, datang membawa dosa. Lepaskan itu pakaian kalian sebagai simbol pelepasan dosa-dosa itu. Ada alasan-alasannya. Alasan yang dibikin-bikin. Setan saja, iblis ada alasannya. Setiap apa yang dia bikin, ada dia buat alasan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Jadi kaum Arab, bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi dan sebelum Nabi Muhammad mengajarkan tentang haji, mereka lakukan haji. Mereka lakukan haji sebagai warisan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah dan para sahabat di kala itu masih sibuk harus bersabar penuh dengan berbagai tekanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, dan juga saat itu memang di awal-awal kenabian Rasulullah di masa Mekah, haji belum diwajibkan dalam syariatnya Nabi Muhammad. Belum turun kewajiban haji itu. Sampai kemudian berhijrah ke Madinah, juga belum diwajibkan haji itu, dan juga memang dihalangi. Sampai pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah hendak melakukan manasik. Yang disebut dengan manasik itu prakteknya, ya, tawaf, sa'i, itu manasik. Manasik itu ibadah umroh, ibadah haji. Kalau kan kita ini cenderung kalau dengar manasik, yang kita maksud pelatihannya. Itu lebih tepat disebut pelatihan manasik. Ya, itu pelatihan manasik, bukan manasik tapi pelatihan manasik. Manasik itu praktek langsungnya di lapangan. Ya. Tawaf di Ka'bah, sa'i, tahallul, ya, sampai ke Mina, Arafah, Musdalifah dan seterusnya, itulah manasik. Itulah manasiknya. Adapun di negeri kita ini baru pelatihannya,
bukan manasiknya tapi pelatihannya. Nah, jadi di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dengan rombongan besar para sahabat sudah menuju ke Mekah untuk melakukan manasik ini. Lalu mereka dihalangi oleh kaum Quraisy. Tidak boleh, kalian harus balik dulu. Ya. Ini bagian daripada tekanan-tekanan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan disuruh pulang ke Madinah. Pulanglah Rasulullah dengan para sahabat. Dan ada gencatan senjata istilahnya, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah. Dan masing-masing mereka punya sekutu. Masing-masing punya sekutu dari berbagai suku. Dan ternyata di masa gencatan senjata tersebut jauh lebih berkembang Islam. Walaupun dengan perjanjian Hudaybiyah yang sangat merugikan, kelihatannya sangat merugikan umat Islam, ya. Tapi itu disetujui oleh Rasulullah. Umar sampai protes. Dia sempat mempertanyakan, kok kita rela dengan perjanjian-perjanjian yang tidak adil seperti ini? Sampai Umar coba sampaikan kepada Abu Bakar, kenapa kita rela agama kita direndahkan seperti ini? Kan Umar ini bawaannya ya, kalau perlu hantam saja, ya, baku hantam saja. Ya, beliau tegas. Beliau sampaikan begitu kepada Abu Bakar. Kenapa kita rela agama kita direndahkan seperti ini dengan perjanjian yang zalim seperti ini? Kata Abu Bakar, beliau adalah Rasulullah. Coba inilah beda kalau logika yang diandalkan dengan iman. Abu Bakar, beliau adalah Rasulullah. Kalau beliau tanda tangan itu, beliau setuju itu, ikut saja. Dan subhanallah, benar-benar ya, ternyata hikmahnya sangat besar. Di masa perdamaian tersebut tentunya tidak gampang ya. Sudah ramai-ramai dengan rombongan besar dari Madinah mau menuju Mekah. Mendekati Mekah disuruh pulang. Bukan rombongan 10-20 orang ini. Disuruh pulang, itu tentunya ya sangat memalukan ya, menjatuhkan kehormatan. Tapi Rasulullah terima. Juga di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu, kalau ada umat Islam, ada orang Mekah yang masuk Islam dan ikut ke Madinah, dia pergi bergabung ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan kalau ada orang Mekah yang masuk Islam ke Madinah, ya, saya ulangi ya, kalau ada penduduk Madinah yang murtad keluar dari Islam lantas ke Mekah, tidak dikembalikan ke Madinah, kan tidak adil. Begitu isi perjanjian yang dibikin oleh orang-orang Quraisy, menzalimi, ya, tidak adil terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang Mekah yang masuk Islam bergabung ke Madinah, harus dipulangkan ke Mekah. Ya. Sedangkan kalau ada orang Madinah yang murtad balik ke Mekah, tidak dipulangkan ke Madinah. Ini diantaranya. Kata Umar, kok tidak adil banget seperti ini? Banyak poin-poin seperti itu, tapi Rasulullah terima. Ternyata ya, apa yang terjadi? Orang yang masuk Islam, ya, orang yang masuk Islam itu tidak ada yang murtad. Jadi tidak ada yang perlu balik ke Mekah. Ya. Tidak ada yang perlu balik ke Mekah. Sebaliknya dari orang-orang yang jadi tidak ada yang murtad, sehingga tidak ada yang perlu lagi balik ke Mekah. Sementara yang sudah masuk Islam, mereka tetap bertahan dengan keislamannya. Nah, sampai akhirnya kan ini masing-masing ada sekutunya, semakin berkembang
dan jumlah umat Islam dan sekutu-sekutunya, sampai akhirnya lebih besarlah jumlah kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir di Mekah. Dan ternyata terjadi satu kejadian, ada sekutu dari penduduk Mekah yang membunuh sekutunya kaum muslimin, sehingga perjanjian ini batal. Jadi kalau ada pembunuhan, perjanjian dikatakan batal. Maka itulah awal daripada kisah Fathu Makkah. Datanglah Rasulullah dengan rombongan besarnya dari Madinah, yang saat itu jumlahnya sudah jauh lebih besar dibandingkan orang-orang kafir di Mekah. Inilah yang disebut dengan hari Fathu Makkah di 8 Hijriah, di tahun 8 Hijriah. Sehingga begitu sampai di Mekah tidak ada perlawanan yang berat. Kenapa banyak ulama mengatakan tidak ada sholat sunnah ihram? Padahal kan dalam riwayat Rasulullah itu sholat dulu baru berihram. Ya. Atau Rasulullah SAW, bukankah riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sholat ihram? Kenapa banyak ulama mengatakan tidak ada sholat ihram? Ya, betul dalam riwayat Rasulullah SAW itu sholat dulu baru berihram. Itu sholatnya Rasulullah sholat subuh. Jadi sholat yang dilakukan Rasulullah adalah sholat subuh. Lantas barulah beliau memulai talbiyahnya itu. Ya, jadi bukan sholat sunnah yang dilakukan Nabi, itu bukan sholat sunnah, tapi sholat subuh. Saya kembali sebutkan, tiba di Zulhulaifah sholat asar, beliau bermalam di situ, sholat maghrib di situ, sholat isya di situ, bermalam sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah pun memulai labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Saat itu hajinya Rasulullah haji kiran. Haji kiran. Kenapa Rasulullah SAW mengambil haji kiran? Karena beliau membawa hadiu, hewan hadiu, yaitu hewan yang mau dibawa sampai ke Mina untuk disembelih di sana. Bagi jamaah haji yang membawa hewan hadiu, lebih afdal haji kiran, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi bagi jamaah haji yang tidak bawa hewan hadiu, yaitu kambing, haji yang paling afdal adalah haji tamattu. Nah, kita yang dari Indonesia ini kira-kira mungkinkah kita bawa kambing naik pesawat? Itu pertanyaannya. Bisakah kita bawa kambing naik pesawat? Kalau memang bisa, ambil haji kiran. Itu lebih afdal. Haji kiran itu bersamaan umrah dengan haji sekaligus, bersamaan. Kalau haji ifrad, pergi berangkat sampai pulang cuma satu saja yang dilakukan, haji tanpa umrah. Kalau haji kiran bersamaan langsung haji dengan umrah. Kalau haji tamattu, umrah dulu baru haji. Dua-dua juga dilakukan tapi tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Umrah dulu baru haji. Nah, Rasulullah karena bawa hewan haji, maka beliau mengambil haji kiran. Beliau pun memulai bertalbiyah sejak selesai sholat subuh itu. Ini yang nampaknya kurang tepat pemahamannya, sehingga dikira oleh sebagian orang Rasulullah itu sholat sunnah ihram. Padahal bukan. Rasulullah sholat wajib subuh, sholat fardu subuh. Barulah kemudian Rasulullah bertalbiyah sampai ke Mekah, sampai akhirnya tiba di Mekah. Nah, termasuk yang perlu kita tambahkan keterangan tentang pembahasan haji ini, bahwa syarat yang paling utama dalam haji kan itu al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan diantaranya kemampuan ONH, ongkos naik haji. Ya. Kadang juga tidak perlu ONH karena hadiah, karena sekedar hadiah. Yang penting badan mampu
Begitu juga kendaraan ke sana ada, bekal juga ada. Maka itu masuk di dalam kemampuan, termasuk meninggalkan bekal untuk keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, untuk perempuan ada syarat tambahannya, yaitu harus bersama apa ini, muhrim atau mahram. Masih ingat istilah muhrim atau mahram ini? Mahram ya, perempuan bersama mahram. Jangan lagi kita pakai kata muhrim. Karena muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Orang yang sedang berumrah atau berhaji itu disebut muhrim. Adapun yang bisa, laki-laki yang bisa menemani perempuan dalam perjalanan disebut mahram, bukan muhrim. Ya, disebut mahram. Nah, ini di antara syarat tambahan. Syarat tambahan bagi perempuan punya mahram. Jadi ada dua pendapat tentang apakah perempuan itu ya, harus bersama mahramnya atau boleh dengan suatu solusi yang lain. Ya, tentunya semua kita sepakat kalau seorang perempuan mau berumrah atau berhaji dan ditemani oleh mahramnya, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Semua ulama sepakat itu. Yang terbaik kalau seorang wanita mau pergi umrah atau haji ditemani mahramnya. Sedangkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ia sulit ditemani mahramnya, nah, pendapat Malikiyah, mazhab Malikiyah, dan didukung oleh sebagian ulama sekarang, di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan wanita pergi tanpa mahram dengan syarat dia pergi bersama rombongan perempuan yang mana di antara rombongan tersebut ada yang bersama mahramnya. Jadi tetap ada laki-lakinya. Contoh begini ya. Dalam satu rombongan itu sekitar 35 orang satu rombongan. Satu karong, kepala rombongan itu memimpin antara 35 sampai sekitar 39 atau sampai 40 ini. Nah, kalau dari 35 ini anggap ada 5 orang ditemani mahramnya. Dari 35 perempuan ini ada 5 yang ditemani suaminya atau kakaknya atau adiknya, ya laki-laki. Nah, bagi pendapat Malikiyah ini sudah boleh juga. Ini sudah boleh juga karena ini sudah terhitung aman. Dan Syekh Abdurrahman Al-Jibrin mengatakan dikarenakan juga di zaman kita itu tantangannya, bahayanya tidak seperti di zaman dahulu. Tentu beda perjalanan perempuan. Andaikan ya, ada perempuan ya, 1 orang, anggap 5 orang, apalagi 1 orang. Naik unta dari Madinah ke Mekah pasti bahayanya lebih besar dibandingkan naik bus. Iya, karena naik unta ini lebih gampang dirampok di jalan, lebih gampang dirampok di jalan. Belum lagi kesusahannya, lamanya perjalanan. Tapi kalau sekarang dengan naik cukup duduk tenang di bus, langsung sampai di sana, sehingga tantangannya itu bahayanya lebih kurang, walaupun tetap ada, tapi bahayanya lebih mending. Ya. Ini kalau jadi dalam pendapat Malikiyah itu hal tersebut dengan dalam kondisi seperti itu boleh. Dan juga persoalan selanjutnya tentang mandi ihram ini. Perlu diketahui bahwa mandi ini tujuannya adalah untuk membersihkan badan. Kalau misalnya dipertanyakan, kan bagusnya itu kita ambil mikot sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah ketika bergaris lurus dengan lam-lam. Dan saat itu posisi kita masih di udara, di atas pesawat. Bagaimana melakukan sunnah mandi padahal kita di atas pesawat? Jawabannya itu tadi. Tujuan dari mandi adalah untuk membersihkan badan. Kalau kita sudah mandi sebelum naik pesawat, walaupun berjam, anggaplah
Ini pesawat langsung dari Makassar ke Jeddah. Dari Makassar sudah mandi duluan, di airport Makassar sudah mandi duluan, sudah berpakaian ihram. Walaupun berjam-jam di atas pesawat, badan ini tidak keringatan. Tidak jadi kotor badan kita karena duduk di pesawat. Sehingga tidak perlu mandi di titik itu atau mendekati jalanan, tidak perlu mandi. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Memangnya boleh mandi di atas pesawat? Tidak perlu mandi karena waktu di Makassar kita sudah mandi dan tinggal naik pesawat, duduk yang enak, duduk nyaman, tidak ada keringat sama sekali, merasakan dinginnya pesawat, tidak ada pekerjaan apa-apa. Bandingkan dengan orang naik unta. Ya. Di tempat melalui panas matahari yang begitu terik, pasti beda. Ya. Begitu juga orang yang naik bus, anggap dari Palestina, naik bus AC ke Saudi. Naik bus itu tidak ada keringat. Ya, naik bus AC tidak ada keringat, sehingga tidak harus mandi pas di posisi mendekati mikot tersebut. Jadi ini jawaban untuk yang persoalan mandi itu. Apalagi memang pesawatnya transit. Misalnya transit dulu di Jordan atau transit dulu di Abu Dhabi. Ini yang biasanya naik haji dengan backpacker atau umroh dengan backpacker ini ada cari murahnya dengan transit ini, sehingga biaya lebih murah, walaupun kadang juga biaya lebih membengkak. Ya, karena harus bayar hotel lagi, singgah lagi, beli lagi makanan, ya. Dan memang kalau kita pilih backpacker, sekarang kan sebenarnya berhaji dengan berumrah itu gampang sekali, bisa kita mandiri. Cuma kalau tidak pengalaman sebaiknya jangan, karena bisa biayanya yang tadinya kita bermaksud menghemat justru membengkak bagi yang tidak pengalaman. Nah, kalau memang transit, apalagi memang transit, misalnya di Abu Dhabi atau Jordan, kan bisa mandi di situ. Mandi di situ, nanti tinggal berangkat naik pesawat, pas di atas udara tidak perlu lagi untuk mandi. Ini beberapa poin yang kita bahas dulu sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa salah satu kewajiban haji adalah kemampuan apakah mampu ongkos naik haji, punya bekal, mampu keamanan dan keselamatan dalam mampu ada mahram. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau semuanya sudah mampu, kemudian dia enggan atau tidak mau berhaji, apakah dia kategori fasik, murtad atau kafir? Ya, yang kedua Ustaz, tadi Ustaz mengatakan ada haji ifrad, ada haji tamattu dan ada haji qiran. Yang saya ingin tanyakan, haji mabrur, apa maksud dari haji mabrur ini? Karena sering kita dengar, sering kita baca seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah bertawaf keliling Ka'bah itu kategori atau masuk dalam kategori tawassul kepada Ka'bah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang pertama, orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berhaji, apakah dia tergolong fasik atau kafir karena murtad? Jawabannya begini ya. Hal-hal yang bisa mengarah kepada hukum murtad atau kafir, ini perlu kita yang mau menghukumi atau memvonis seseorang perlu hati-hati. Kita sangat perlu hati-hati karena menghukumi kafir ini sangat bahaya. Bisa kembali ke kita. Kalau salah, bisa kembalinya ke kita. Di antara kenapa kita sangat perlu hati-hati,
Seringkali orang, apalagi di tingkat bukan ahli ilmu, bukan di tingkat ulama, seringkali dia salah membahasakan. Sebenarnya dia bukan mau bilang saya menolak haji, tapi bahasanya begitu, saya tidak mau haji. Maksudnya mungkin dia mau bilang saya sekarang belum siap, tapi dia bahasakan saya tidak mau haji. Kita yang dengar begitu langsung bilang, berarti kau mengingkari kewajiban haji, berarti kau kafir. Inilah perlu kita ketahui, seringkali banyak orang itu belum mampu membahasakan dengan benar, dengan detail hukum-hukum agama ini. Sehingga hal-hal tersebut perlu kita maklumi karena memang bahasa agama ini detail. Ketika ada seseorang yang kurang mampu membahasakan, atau ketika kita dengar ada kalimat-kalimat seperti itu, jangan buru-buru langsung kita bilang kafir kau, ya. Karena itu kesalahan membahasakan saja. Seringkali itu saya perhatikan begitu, seringkali kesalahan di dalam membahasakan saja, ya. Berbeda kalau memang dia terang-terangan, jelas-jelas, dia rinci. Saya memang tidak percaya haji itu wajib. Ya, yang seperti ini yang murtad memang. Tapi kalau dia bisa baru bilang saya tidak mau haji, ini kita belum pastikan bahwa dia mengingkari hukum wajibnya haji. Kayaknya dia ini kurang pandai saja membahasakan apa yang ada dalam pikirannya. Yang jelas, yang terbaik bagi orang yang sudah mampu berhaji adalah segera. Sudah pernah kita bahas, cuma saya tambahkan lagi ini. Ya, orang yang sudah mampu berhaji, lantas dia tunda, apakah berdosa atau tidak? Betul, ada ulama yang mengatakan tidak berdosa. Yang karena haji itu berlaku seumur hidup, satu kali seumur hidup. Jadi tidak harus sekarang dia mampu, sekarang harus pergi. Atau 5 tahun kemudian harus pergi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini harus lebih kita perhatikan. Karena orang yang beralasan bahwa kan Nabi berhaji di tahun 10 Hijriah, sudah kita jawab tadi. Nabi itu terlambat hajinya bukan karena santai-santai. Nabi terlambat haji karena sibuk. Pertama karena rintangan yang dilakukan oleh kaum kafir, kaum musyrikin Mekah, sehingga Nabi tidak bisa bersegera berhaji. Kedua karena kesibukan Nabi mengurus umat dan jihad. Barulah Nabi berhaji. Sehingga tidak bisa beralasan orang yang menunda-nunda hajinya, Nabi saja nanti mau meninggal baru haji. Beda kalau kita, kondisinya kita beda. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang dilakukan sesuai dengan tata caranya dan betul-betul dijaga perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan haji mabrur. Ya. Haji mabrur, haji yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjauhi maksiat. Itulah haji mabrur. Kemudian yang ketiga, saya perlu diingatkan ini. Ya, tawaf. Apakah tawaf itu tawassul? Tidak ada ulama kita membahasakan seperti itu, tapi secara umum semua amalan soleh kita ini, semua amalan soleh yang kita lakukan di dalam melakukan perintah-perintah Allah maupun perintah Rasulullah itu masuk tawassul. Ya. Kita sholat itu tawassul juga. Kita puasa itu tawassul juga. Makanya tawassul itu dua macam. Ada tawassul yang benar, ada tawassul yang salah. Ya. Yang mana tawassul itu artinya kan mengambil wasilah. Semua amalan soleh itu wasilah untuk dapat ridhonya Allah. Semua amalan soleh kita itu wasilah untuk dapat surga.
Makanya dengan pandangan dari arah ini, semua amalan soleh kita dengan syarat yang dilakukan itu perintah Allah, perintah Rasulullah, maka itu masuk juga tawassul. Boleh dikatakan tawassul. Ya. Dan Allah sudah membahasakan begitu juga di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal kemudian disembah oleh orang-orang musyrik, Allah terangkan kepada mereka bahwa yang kalian sembah itu, mereka sendiri sibuk menjadikan amal soleh sebagai wasilah mereka dapatkan ridhonya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut aja. Apakah orang berhaji dari Indonesia ini pada saat tiba di tanah di sana termasuk orang yang musafir? Kemudian bagaimana pelaksanaan? Apakah bisa kita menjamak saat di sana atau asal? Pertanyaannya Mas. Baik. Ya. Safar, ketika seseorang musafir dalam perjalanannya, ketika memang dia sesudah tiba di suatu tempat dan dia rencanakan tinggal minimal 4 hari, dia rencanakan tinggal minimal 4 hari di tempat tersebut, sudah jelas, hampir dipastikan bahwa dia mau tinggal minimal 4 hari. Maka begitu dia tiba, bukan lagi sebagai musafir. Begitu dia tiba, bukan lagi sebagai musafir. Tentunya umumnya kita ini tiba bukan sekedar 4 hari ya. Begitu tiba di Mekah, niatnya kita di sana bukan 4 hari, bahkan lebih daripada itu. Minimal 4 hari saja sudah dianggap bukan lagi musafir. Bukan. Sehingga dia tidak boleh mengqasar, tidak boleh menjamak. Ya. Berbeda misalnya dia ke Madinah. Rencananya di Madinah cuma 2 hari. Maka dia boleh ambil hukum musafir. Boleh. Karena tidak sampai 4 hari. Ya. Allahu a'lam. Kalau masih sudah jelas Pak? Jelas Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustaz dan semua hadirin kita dan kaum semua. Yang saya pertanyakan tentang tawaf. Waktu itu kita dari hotel ke Ka'bah tawaf. Dan semua kita ada 36 orang, baik laki maupun perempuan. Tapi ada di antara teman kami semua wanita tidak pakai kaos kaki. Setelah kita kembali dari di hotel, pembimbing di sana kita yang bersangka didenda 1 juta. Nah, yang saya ingin pertanyakan sih, apakah wajib hukumnya wanita pakai kaos kaki kalau kita mau? Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang naik haji, tapi kan dia kontak, mungkin karena banyak itu. Ada juga yang berangkat naik haji tapi cicil, tapi dia kembali sini sampai berapa lama belum lunas itu apa namanya Cicilan. biaya haji. Nah, bagaimana? Ayo. Yang ketiga, kan ini
pakai nama Haji. Kenapa tidak dikata Haji Muhammad, Haji Rajab? Kita di sini ragu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perempuan tawaf. Ini pertanyaan kedua atau pertama ini? Perempuan tawaf sampai kaos kaki. Sejak ini yang pertama ya. Perempuan tawaf tanpa kaos kaki. Kaos kaki. Kita tahu. Kasus. Kenapa dia bisa? Terputus. Kayaknya bisa sekalian tidak pakai mix saja karena kerasnya suaranya Bapak. Ya. Saya paham pertanyaan yang pertama. Yaitu perempuan tawaf tanpa kaos kaki setelah pulang dimintai 1 juta. Ya. Ini tentang wanita pakai kaos kaki itu dalam memang kewajiban menutup aurat. Karena yang dibolehkan terbuka dari wanita itu hanya wajahnya oleh salah satu pendapat ulama. Salah satu pendapat ulama mengatakan yang boleh terbuka dari perempuan itu cuma wajahnya. Pendapat yang kedua mengatakan seluruhnya, wajahnya juga harus ditutup. Wajahnya juga harus ditutup. Sedangkan yang pertama tadi mengatakan kalau wajah boleh. Jadi jelas seluruh ulama sepakat tangan, kaki, kaki itu harus ditutup. Sedangkan pendapat yang lainnya ini tangan dan wajah boleh terbuka. Tangan dan wajah, telapak tangannya dan wajah ini boleh terbuka. Kalau kaki, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa kakinya perempuan itu termasuk aurat. Sehingga kalau dia mau tawaf, memang wajib untuk dia tutup kakinya itu. Ya, wajib dia tutup kakinya. Nah, kalau ternyata seperti kejadian yang ditanyakan oleh bapak kita, dia tawaf tanpa memakai kaos kaki, maka ulangi tawafnya, bukan bayar. Bukan dibayar, tapi ulangi saja tawafnya. Ya. Bukannya dibayar ya, tapi ulangi saja tawafnya. Nah. Terus pertanyaan yang kedua, kecuali pertanyaan kedua apa ini? Ada yang ingat? Karena putus-putus tadi jadi saya kurang fokus. Putus-putus suaranya. Haji kredit. Oh banyak Ustaz. Iya. Jadi sah. Yang penting jangan gunakan hutang berbunga. Kalau ditawari oleh bank, ya, kalau ada bank tawari kita atau seseorang tawari kita urus haji tapi berbunga, lebih bagus tidak naik haji daripada pakai itu. Karena berhaji dengan dana yang haram ditolak oleh Allah. La labbaik, ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami sambut panggilanmu, maka Allah kata Rasulullah Allah menjawab bagi orang yang ongkosnya, bekalnya haram, Allah sambut ucapannya dengan mengatakan la labbaik wala sa'daik, tidak ada sambutan untuk kamu, tidak ada sambutan untuk kamu. Jadi berhaji dengan berhutang riba, sudahlah capek berhutang tidak diterima.
Jadi lebih bagus jangan. Berbeda kalau berhutang tanpa bunga, tanpa ada ribanya, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa berhaji dengan hutang, dan dalam agama tidak disebut haji cicilan. Tidak ada istilah haji cicilan. Kemudian pertanyaan ketiga, masalah gelar haji. Ya, kami sebenarnya seperti pengalaman kami yang di Mesir ya, karena saya di Mesir. Teman-teman itu kan berhaji itu bukan 1 kali 2 kali, berulang kali kami berhaji. Tapi tidak ada di antara kami itu yang saling panggil haji. Ya, tidak ada yang pakai gelar haji. Ya, karena sebenarnya ini yang lebih tepat. Yang lebih tepat sebenarnya tidak perlu dijadikan gelar. Kenapa? Kan kita ini dalam beribadah cari ikhlasnya. Kenapa disebut-sebut? Kenapa disebut-sebut? Ya. Sama juga misalnya, kenapa juga tidak dibilang misalnya namanya Budi? Kalau haji dikatakan Haji Budi. Kenapa tidak dipanggil juga sholat Budi atau puasa Budi? Dijadikan gelar semua. Semuanya dijadikan gelar. Kenapa tidak kita jadikan gelar? Begitulah juga semua ibadah itu tidak perlu dijadikan gelar. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ini kita ya, jadi tidak kita pastikan bahwa itu ria. Masalah bahwa orang yang dipanggil haji tidak kita pastikan ria. Cuma tidak cocok. Tidak cocok untuk amalan-amalan agama itu disebut-sebut. Ya. Masalah memastikan itu pasti ria tidak. Kita tidak pastikan, cuma prosesnya ini. Prosesnya yang keliru. Ya, tentunya dalam hal ini ya kita ada yang sudah terbiasa yang seperti itu, ya tinggal kita jaga supaya masalahnya jangan lebih besar. Ya, jangan sampai karena kita mengingkari gelar hajinya, dia tidak usah pakai gelar haji, masalah jadi bertengkar berkali, lebih bagus dihindari saja. Ya. Kita terakhir ini aja. Konsep yang ini katanya tentang seorang anak yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal haji. Apakah itu sah? Karena yang kami dengar orang yang membadalkan haji itu seharusnya yang pernah haji sebelumnya. Itu ya. Memang hal yang pasti orang yang mau menggantikan harus dia sudah pernah sendiri lakukan. Orang yang mau membadali, dia mau menggantikan seseorang, dia harus sudah pernah sendiri melakukan, baru dia badalkan orang lain. Ya, dia badali orang lain. Misalnya dia sebagai anak belum pernah berhaji, orang tuanya meninggal belum berhaji, dia tidak boleh jadi pengganti orang tuanya. Harus dia sendiri dulu berhaji, nanti di kali kedua baru menjadi pengganti orang tuanya. Gitu. Badal itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah pernah. Oleh orang yang sudah pernah. Adapun orang yang belum pernah, maka itu untuk dirinya sendiri. Nah, kalau masalah anak menggantikan orang tua, misalnya anak ini sudah pernah berhaji, lantas orang tuanya meninggal, dia mau haji yang kedua kalinya untuk menggantikan orang tuanya, maka ini hal yang disepakati oleh para ulama. Wah, itu boleh, itu yang benar, Insyaallah jelas. Ini kan dananya sudah berkumpul, baru suruh menggantikan ayahnya. Iya. Padahal mereka yakin bahwa mungkin bukan ke orang itu mungkin. Sedikit banyaknya itu tetap orang tua yang meninggal itu dapat pahala.
Ya, karena dia sebagai anak. Karena pada hakikatnya ini semua yang kita lakukan, kalau itu dari hasil didikan orang tua kita, didikan-didikan yang baik, ya, semua yang kita lakukan termasuk biaya-biaya mereka yang mereka keluarkan untuk mengarahkan kita kepada pendidikan yang baik, orang tua kita itu ikut dapat pahalanya. Misalnya orang tua kita yang membiayai kita belajar agama, walaupun dia bukan dia langsung mengajari kita mengaji Quran, orang tua kita yang membiayai dan mengarahkan kita mengaji, maka orang tua kita ikut dapat pahala. Ikut dapat pahala. Begitu pula semua yang kita lakukan pada hakikatnya orang tua kita ikut dapat pahalanya. Tapi kalau masalah hukum-hukum khusus seperti ini, misalnya orang tua sudah mendaftar haji, meninggal dunia, kita gantikan. Masalah bahwa hajinya ini full untuk dia, beliau itu tidak. Ya. Sehingga lakukan saja, berhaji saja sekarang, upayakan nanti berhaji lagi dengan niat untuk beliau. Ya. Wallahu a'lam. Ini sempat kita kaji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan selalu kita memohon kepada Allah sebagaimana Dia telah mengumpulkan kita di rumahnya ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus di akhirat nanti, mendapatkan ridho dan kesempatan melihat wajahnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.